Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah bersama. Semua dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita, amin. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah kita siang ini. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh bersekutu bersama-sama di ibadah raya yang kedua. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami rindukan Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Sempurnakan ibadah kami di hadapan Engkau, sehingga ibadah kami menyukakan Engkau ya Bapa. Kesempatan ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mulai dari Sabang sampai Merauke, biar lawatan dan karya Roh Kudus-Mu terus dicurahkan atas bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami adalah orang-orang yang benar ya Tuhan. Melakukan apa yang namanya kebenaran, keadilan ya Bapak. Kami menyerahkan pemimpin kami ke dalam tangan kasih, mulai dari Bapak Presiden beserta jajarannya ya Tuhan. Sampai yang terendah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beri hikmat, beri Tuhan segala sesuatu yang berasal daripada Engkau, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil semuanya mensejahterakan rakyatnya ya Bapa. Engkau beracara Tuhan di tengah-tengah pemerintahan kami ya Bapa. Beri roh takut akan Allah atas setiap mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak baik yang dilakukan, tapi semua yang baik yang berkenan Tuhan dilakukan oleh mereka ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, baik penduduknya ya Bapa diberkati Tuhan ya Bapa. Lautnya diberkati Tuhan, tanahnya diberkati Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan keluar dari resesi karena tangan Tuhan menyertai bangsa ini. Sakit penyakit sudah disembuhkan oleh karena kuasa darah Yesus ya Bapa. Kami percaya setiap halangan rintangan apapun bangsa ini bisa melaluinya karena Tuhan Yesus ada di bangsa ini. Kami menyerahkan juga generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau lawat generasi ini ya Tuhan. Tutup bungkus mereka ya Bapa. Mampukan mereka berjalan dalam kebenaran Kristus. Dijauhkan dari hal-hal yang gak berkenan. Segala bentuk dosa apapun kami patahkan di dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini maraknya LGBT, kami tolak Tuhan di dalam nama Yesus. Biar ada kebenaran yang dilakukan oleh generasi muda, hidup kudus dan memuliakan nama Tuhan. Kami berserah ya Bapa. Biar terus Tuhan api Roh Kudus pun membakar dan mempertobatkan seluruh jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami. 3 generasi akan Tuhan pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Insinyur Niko beserta wakilnya, Bapak Gembala CK5 beserta wakilnya, juga Bapak Ibu Gembala kami dan Jeremy di Miracle Service Harapan Indah. Tuhan juga memberkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, biar apa yang dilakukannya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, Engkau memberkati secara berkat rohani maupun berkat jasmani ya Bapak. Kami percaya hidup anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan, dan tangan-Mu menopang mereka sehingga mereka mampu menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berserah ya Bapa di dalam tangan kasih-Mu, biar ibadah ini yang kami lakukan semuanya hanya tertuju kepada Engkau. Tutup bungkus setiap kami di tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Setiap hal-hal yang membuat kami tidak bisa fokus, kami patahkan, kami tolak, kami ikat di dalam nama Yesus. Biar kami bebas memuji dan menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara berdiri, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan VOP.
Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen. Semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia, dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu kita untuk bangkit berdiri. Kita semua sudah menerima kuasa yang daripada Tuhan untuk mampu menyelesaikan amanat agungnya. Amin. Haleluya.
kami baik kudus mau mengangkat pujian kepada Engkau Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, menamakan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Biar Bapak Ibu saja yang naikkan pujian ini dari awal. Ia tadi tebus, ini kami di hadapan Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan
Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Lambaikan tangannya, kita bersama-sama naikkan pujian lebih lagi buat Raja. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hanya bagimu segala sembah dan pujian kami Tuhan. Bagi Dia semua
terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Oh,
Haleluya. Sungguh tiada ternilai kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Kemuliaan, haleluya. Tidak ada yang menyamai Engkau Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Engkau menebus kami, Engkau mengampuni segala dosa kami. Engkau membasuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga Engkau akan perhitungkan setiap kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Mau mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Kalau siang ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Biar Engkau yang pimpin semuanya. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Puaskan setiap kami ya Tuhan. Yang sakit Kau jamah dan beri kesembuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Kau sedang menjamah kami satu persatu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Adalah anugerah, adalah kebanggaan yang gak henti-hentinya Tuhan kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh memiliki segala harta di dunia ini, tapi kalau tanpa-Mu itu sia-sia. Dan bagi kami sangat bersyukur karena kami memiliki Engkau, maka kami juga akan memiliki segalanya yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu pada siang hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya.
Roh Kudus-Mu yang mengajar kami mencintai Engkau, kami mencintai firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Sempurnakan pujian penyembahan kami biar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you ya Bang. Wah keren tuh gitarnya. Ya, tepuk tangan dong buat teman-teman kita ini yuk. Disemangatin gitu ya. Haleluya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya sebelumnya minta maaf kalau mungkin saya sesekali harus buka HP saya karena mohon maaf nih jarak pandang saya sangat terbatas karena nggak pakai kacamata, jadi semua udah saya transfer ke HP yang lebih kecil jadi deket gini. Ya begitulah ya, tetap mengucap syukur. Menyiapkan, belajar semua dengan agak begini-begini. Kacamata saya itu ceritanya pecah, tapi sedang on proses ya. Itu minus saya cukup tebal jadi berjuang. Hari ini saya melayani firman Tuhan 3 kali. Jadi waktu menyiapkan kemarin dan ini agak-agak berjuang lah. Ya, tapi saudara-saudara ikutin aja yang di screen. Kalau saya pegang HP, mohon jangan dimarahin, bukan yang lain, tapi karena semua sudah saya transfer di sini lebih jelas gitu ya. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Alkitab Penuntun Kehidupan. Ya, katakan bersama saya yuk, Alkitab Penuntun Kehidupan. Alkitab itu kitab kita ya. Jadi kalau dulu di dalam pelajaran sekolah waktu kita SD dikatakan kitab orang Kristen apa namanya? Injil, itu kurang tepat ya karena masih dengan perjanjian baru Injil kan keempat Injil. Ada Bapak Guru Agama di sini grogi saya. Ya. Ya, seperti itu ya karena teman-teman ingat nggak waktu SD kan gitu ya, kitab suci orang Kristen apa selalu Injil kan dibilangnya gitu, itu kurang ya. Injil itu kan keempat Injil itu Alkitab yang betul karena dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi makanya saya pakai judul Alkitab Penuntun Kehidupan tuh maksudnya yang seperti ini. Sorry ini udah lecek banget ini Alkitab ini sejak saya masih di Surabaya. Jadi sudah usianya pasti jauh lebih tua daripada Jeremy. Jadi sampai udah seperti ini. Ini Alkitab dulu istilahnya ABBA ya. ABBA ini dia bilingual. Jadi yang sini King James, yang sini terjemahan LAI, yang terjemahan baru itu. Dulu kan belum ada itu googling gitu ya, belum ada yang digital. Jadi yang begini ini dulu so meaningful for me, berarti banget buat kami. Yuk kembali di sini Alkitab Penuntun Kehidupan. Hari-hari ini teman-teman, saya tadi nggak janjian loh dengan Pak Aryo walaupun dekat suami, dekat selalu duduk tidur cecer. Pak Aryo tadi pagi nyampaikan tentang Injil adalah kekuatan Allah. Rupanya satu tema gitu loh ya, padahal nggak janjian gitu ya. Dan saya kemarin kita seharian ada di Sensi. Bukan sedang sensi, ada seminar kom yang perdana onsite, waduh itu dirindukan. Jadi semua on fire ya, semua guru-guru kom dari seluruh Gatsu itu on fire semua. Begitu saya ikut on fire walaupun saya Tuhan, saya nggak jelas deh ngelihatnya Tuhan, pokoknya dengar suara teman-teman gitu. Oh ini suaranya Pastor Anton, oh ini suaranya Bu Mona ya dari Kompusat, oh ini suaranya Bu Vera Kompusat gitu ya. Gitu suara yang lebih saya kenalin daripada saya melihat dengan mata saya seperti itu. Tapi saya menikmati. Jadi kan sudah sekian lama ini semua activity Gurukom online ya teman-teman. Kemarin tuh perdana onsite, waduh semua exciting gitu ya. Semua exciting. Jadi nah begitu jalan pulang nih baru mikir besok khotbah 3 kali dengan Mycom ya Seril ya. Ya ini harus disiapkan baik-baik gitu ya. Nanti sore masih Kuningan City. Oke kembali Alkitab Penuntun Kehidupan. Nah hari-hari ini nih kita ini dibuat
terbawa gini arus media. Hari ini media bilang, oh ini awal inflasi, krisis ekonomi, kita terbawa. 2023 nanti lebih gelap lagi ya gitu kan. Kita semakin bingung, nah ini mau ngapain nih gitu ya. Terus belum itu ya tapi memang ada beberapa bulan yang lalu ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa akan ada banyak kecelakaan maut, roh-roh maut ya, itu memang ada. Ada juga nubuatan seperti itu. Oleh karena itu kita nggak beritakan itunya, tapi gereja kita di Gatot Subroto tekankan, ayo kita deklarasi Mazmur 91 ya, seperti itu ya. Itu sebenarnya bentuk doa kita ya, supaya kita diluputkan dari itu. Nah, saya juga nggak ngerti tadi pagi waktu habis persiapan ibadah raya itu, doa persiapan ibadah raya. Kak Ika sama Bung Iko bilang di Malang loh Bu ada itu ya, teman-teman tahu pasti ya, kerusuhan dari bola sampai 120 orang bahkan 127 ya kalau nggak salah, ada polisinya juga korbannya. Dan itu ternyata terbesar sedunia teman-teman ya. Dulu pernah ada kerusuhan gitu di Liverpool ya, di Inggris kalau nggak di Inggris ya. Itu tapi nggak segede itu korbannya. Waduh itu ya, jadi ini kayaknya kita harus terus peperangan rohani ya. Teman-teman jangan lengah, kita harus peperangan rohani, patahkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh maut yang mencabut nyawa belum waktunya ya, itu belum waktunya. Itu di daerah Kepanjen itu agak dekat dengan daerah kami ya, agak dekat paling enggak 30-40 kilo dari rumah kami di anak kampung sana ya teman-teman ya. Jadi saya mengenali betul daerah itu, waduh kasihan banget ya. Dan teman-teman yang teman-teman saya di kampung yang di Malang pada cerita juga ya, bisa begitu ya, kerusuhan bola bisa sampai kayak begitu. Haleluya, kita terus berdoa. Nah, dalam situasi yang seperti ini, kita perlu tuntunan yang daripada Tuhan. Dan tuntunan itu Tuhan sediakan melalui ini, firman-Nya. Ya, firman-Nya. Ada istilah namanya full gospel. Injil sepenuhnya itu maksudnya semuanya di sini. Bukan dicuplik-cuplik aja, kita hanya ngajarin tentang rapture doang, tentang kedatangan Tuhan doang, enggak, semuanya. Semuanya Tuhan paketkan di dalam Alkitab ini lengkap. Jadi ayo kita cintai firman Tuhan ya. Kita cintai firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan waktu mau menyampaikan firman Tuhan sampai Alkitabnya gitu cinta gitu, sampai dicium gitu ya. Saudara-saudara bawa smartphone-nya. Bill Gates bilang 2-3 tahun lagi enggak ada smartphone ya. Pakai tato elektronik ya, tapi smartphone-nya jangan dicium-cium, dibaca bukan dicium-cium ya. Jadi teman-teman, tapi Alkitab, firman Tuhan itu jadikan penuntun hidup. Saya memberikan sebelum kita baca ayat-ayatnya, saya akan berikan satu contoh begini. Di dalam pilihan-pilihan kehidupan yang diperhadapkan pada kita, apapun itu, jangan berdasarkan what I see. Ada satu quote mengatakannya, you are what you see. Anda itu apa yang Anda lihat gitu loh. Contohnya anak-anak nih. Kalau dia baru ngelihat itu film anak-anak apa ya, kura-kura ninja gitu ya. Film anak-anak kura-kura ninja. Saya nih pernah jadi guru les juga teman-teman. Dulu ada murid saya waktu masih tren-trennya kura-kura ninja gitu ya. Maminya bilang, Kak nanti anakku 2, mereka bilang aku mau les nih Tante Marta kalau aku pakai itu loh topengnya kura-kura ninja. Kalau nggak dipulin aku nggak mau les katanya. Jangan diketawain ya Kak, sampai bilang gitu. Enggak deh, nggak apa-apa aku bilang gitu. Anak cowok-cowok 2 gitu ya, Pak Aryo kenal banget dengan papi maminya. Papi maminya itu pelayan musik juga, saudara. Nah itu jadi saya datang, sebenarnya saya sudah nahan ketawa lihat mereka itu duduk sambil nyiapin bukunya. Saya bilang where's your book gitu ya. Itu dia ngeluarin sambil pakai topeng. Bayangin deh semua guru bakal ketawa lihat model seperti itu.
Kak Iren udah kalau muridnya gitu gimana? Jadi semua gitu. Dan saya sudah dipesan maminya, jangan ketawa Kak, katanya kalau Kak Marta ngetawain mereka nggak mau belajar bahasa Inggris lagi katanya gitu. Jadi ya udah deh, saya nahan ketawa lihat muka mereka lucu-lucu gitu. Nah, karena apa? Kenapa mereka begitu? What they see, apa yang mereka lihat. Mereka suka nonton film itu, jadi ya gaya-gayanya seperti itu gitu ya. Jadi sampai bikin satu perjanjian dengan mamanya, aku mau belajar bahasa Inggris kalau aku pakai topengnya kura-kura ninja. Gitu, dan tidak diketawain sama Tante Marta bilang begitu. Nah seperti itu. What they see, berdasarkan apa yang mereka lihat. Saya mau ajak teman-teman semua di sini, ayo kita ambil decision dalam setiap kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, ya. Itu bukan berdasarkan what I see. Supaya kita enggak, ya, oh ini trennya kura-kura ninja. Trennya apa Avenger enggak seperti itu. Tapi what God says through the Bible. Apa yang Tuhan tuntun melalui firman-Nya. Nah, contoh di Alkitab ada nih, satu kali Lot dan Abraham diperhadapkan pada satu keputusan untuk memilih. Ingat Abraham tuh dipanggil Tuhan dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu menurut satu penafsiran Irak. Berjalan menuju Kanaan, daerah Israel sekarang. Di sana. Dan karena kekayaan mereka banyak, ternaknya banyak gitu ya. Kalau sekarang kan farm yang modern begitu butuh tempat yang luas gitu ya. Nah itu banyak dan sebagainya. Mereka nggak bisa tinggal lagi bersama. Lot ini keponakannya Abraham dibawa juga dari Ur-Kasdim. Abraham omnya. Nah kemudian mereka memilih dan lihat. Lot memilih apa yang dilihat oleh matanya. Wow, lembah Shofar like heaven. Seperti surga dikatakan gitu ya. Di Alkitab itu dikatakan begitu, seperti surga. Dan Lot sangat terpesona dengan itu, dengan apa yang dia lihat. Dengan matanya. Dan Abraham sering memang kisah ini dipesankan, kebanyakan dipesankan mengalah itu indah. Abraham mengalahkan, ponakannya suruh milih dulu. Tapi hari ini kita belajar rema yang lain. Bukan masalah mengalahnya. Abraham lebih mendengar tuntunan Tuhan. Dia ingat Tuhan panggil dari Ur-Kasdim menuju Kanaan. Jadi bukan lembah Shofar itu. Apa yang dilihat. Mungkin saat itu memang kalau Lot sampai terpesona, wow. Like heaven, seperti surga itu pasti sangat subur, sangat bagus. Sangat menjanjikan. Tapi Abraham tetap back to the Bible, kembali pada tuntunan Tuhan. Dan saudara-saudara tahu endingnya ternyata Lot di situ biasa melihat dosa juga. Di Sodom dan Gomora. Itu dosa LGBTQ itu paling marak di situ sampai Tuhan marah dan dihancurkan dengan hujan belerang. Itu pilihan Lot, dan Lot orang benar, memang dia diselamatkan, dia beserta kedua anaknya. Tapi dia sudah biasa kompromis melihat dosa. Sampai satu saat setelah diselamatkan mereka lari ke gunung, mereka lari sembunyi di gua. Berbuat dosa yang sama. Anak-anaknya sudah terbiasa dari kecil melihat dosa. Dan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Ayahnya dibuat mabuk dan bersinahlah anak-anaknya dengan ayahnya. Itu Lot seperti itu. Karena berdasarkan what he sees. Apa yang dia lihat dengan mata. Jadi dalam setiap keputusan yang teman-teman ambil, jangan apa yang kita dengar, trennya apa sih? Apa yang kita lihat hari-hari ini? Nah, tetap saat ini justru kita semakin dekat sama Tuhan. Pelajari firman Tuhan sungguh-sungguh.
Mungkin secara manusia Abraham gini, ya itu subur banget itu. Tapi dia lebih taat pada Tuhan. Yang namanya dicatat sebagai bapak orang percaya siapa? Abraham, kan Lot. Yang akhirnya disebut orang kaya raya siapa? Abraham, bukan Lot. Jadi segala sesuatu putuskan sesuai dengan pesan Tuhan. Yang enggak jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba. Kadang-kadang itu apa yang kita dengar, startup keren tuh, ini bisnis menjanjikan di era digital. Terakhir yang paling banyak mem-PHK juga startup kan? Halo? Betul? Enggak ada yang kekal di dunia ini. Oleh karena itu kita butuh ini. Tuhan berjanji, langit dan bumi boleh bergoncang tapi firman-Nya kekal. Ya dan amin. Kalau Anda punya kekayaan ini, Anda tetap stand up, tetap berdiri apapun yang terjadi di sekeliling kita. Amin. Jangan takut mau gelap 2023, mau gelap, mau dampak krisis global dan sebagainya. Miliki firman. Ya dan amin. Menjamin hidup kita sepenuhnya. Jangan dengan what I see. No. Nanti kayak Lot. Oleh karena itu, tadi pagi Pak Haryo kutip juga. Ini paling banyak dicetak, paling banyak direnungkan, dibaca, diterjemahkan berbagai bahasa. Tetap up to date. Tetap cocok. Jangan malu kita jadi orang-orang yang bergantung pada firman Tuhan. Jadikan Alkitab penuntun kehidupan kita. Oke, prolognya aja panjang begini ya. Saya nggak panjang-panjang. Oke, kita kembali ya. Mohon maaf, mesti lihat HP, jadi bisa tak gedein. 2 Timotius 4 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius ya. Jadi kita harus tetap tekun baca kitab suci, lebih banyak baca medsosnya atau kitab sucinya. Gitu ya. Saya selalu bilang ke anak-anak saya, kalau baca Alkitab jangan dari gadget terus, kadang-kadang perlu ini. Karena kalau dari gadget nanti tuing muncul iklan apa kepingin buka. Tuing ada WA masuk kepingin buka. Enggak kelar-kelar baca Alkitabnya. Sesekali perlu yang manual ini kita pakai. Ya, dan luar biasa kemarin waktu Pak Haryo pelayanan misi di Sumatera Utara. Masih ngirim Alkitab ratusan. Ya, mereka masih pakai itu. Enggak salah sih, saya juga pakai gadget kayak gini ya. Cuman kadang-kadang lebih konsentrasi itu kalau pakai yang manual. Nah, kita lihat kehidupan Timotius itu bagaimana ya teman-teman. Yuk kita lihat ya. Kehidupan Timotius 2 Timotius 1 ayat 5 ya, baca sama-sama. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Surat Timotius itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, salah satu anak rohaninya. Ya, menurut satu penafsiran ini surat terakhir dari Rasul Paulus ya. Sebelum Rasul Paulus dihukum mati. Makanya ada ayat yang mengatakan aku mengakhiri pertandingan itu kan ya. Seperti itu ya. Nah ini Timotius ini seorang gembala yang mungkin waktu itu paling muda. Kalau nggak salah usianya baru 19 tahun. Ada yang 19 tahun di sini? Muda ya. Muda sudah dipakai Tuhan. Dan ternyata berdasarkan surat dari Rasul Paulus kita tahu Timotius dari kecil sudah diajari neneknya yang bernama Oma Lois untuk selalu membaca Alkitab. Kemudian mamanya ya, Mama Eunike juga ngajarin terus baca Alkitab. Ini
satu parenting yang harus kita tiru. Ajari anak-anak kita baca Alkitab. Karena Alkitab itu hidup, berkuasa. Dia memberi tuntunan kepada kita. Nah, ini Timotius itu seperti dididik seperti itu. Yang kita lihat di sini, lanjutnya ya. Ya. Fakta-fakta tentang Timotius, 1, diajar firman Tuhan oleh nenek dan ibunya sejak kecil. Ya, sejak kecil. Teman-teman yang masih muda-muda, one day Anda akan menjadi seorang mami, seorang ibu. Kalau Anda pregnant, ya, yang belum married, kalau yang sudah kita nggak akan pregnant lagi kelewat, tapi nanti bakal punya cucu mungkin ya. Yang nanti satu saat baby di dalam kandungan itu bisa mendengar, bisa merasa. Makanya penolakan seorang baby itu dalam pelayanan konseling itu, dalam pelayanan konseling anak-anak remaja, pemuda itu, kenapa dia mengalami satu trauma, tertolak dan sebagainya, ternyata penolakannya sejak dari dalam kandungan. Kelahiran yang gak dikendaki oleh orang tuanya, pingin cowok yang lahir cewek dan sebagainya, kita sering melayani yang seperti itu. Jadi sudah mengalami penolakan dari dalam kandungan. Sebaliknya, kalau dari dalam kandungan sudah kita bacakan firman, bacain aja, mamanya baca, papanya bacain, itu dengar. Firman Tuhan tuh hidup. Orang Israel sampai sekarang, kalau ada ibu-ibu yang hamil, suaminya bacakan itu Taurat, terus dibacakan. Terus kemudian suaminya akan belanja, kalau orang sini kan belanja perlengkapan baby atau apa, enggak. Belanja perlengkapan belajar matematika. Mamanya disuruh belajar matematika, ngerjain soal, terus enggak heran. Anak lahir kemudian waktu remaja jago-jago mereka. Seperti itu sampai sekarang mereka lakukan loh. Kenapa orang Yahudi itu pinter-pinter? Mereka sudah ngerti itu. Nah, kita bukan jago matematika, kembali ke firman Tuhan. Bacakan firman Tuhan. Nanti satu saat kalau kalian sudah menikah, terus kemudian hamil, mulai bacakan firman Tuhan. Ya, puji-pujian perdengarkan. Nanti rohnya itu akan terbangun dalam hadirat Allah. Dia akan terbiasa merasakan hadirat Allah. Ya. Seperti itu. Terus kemudian, tadi saya bilang 19 tahun ya, ternyata 15 tahun sejeremi. Sejeremi sudah jadi gembala. Luar biasa. Karena dididik dengan benar seperti itu ya. Ayo kita parents, saya juga parents, kita pendidikan itu yang terbaik kembali pada firman Tuhan. Ada teori-teori parenting macam-macam di luar sana, banyak sekali. Tapi kita ayo semua back to the Bible. Jadikan Alkitab kita penuntun kehidupan dalam segala hal ya. Dalam segala hal semua. Pasti firman Tuhan itu akan menjawabnya. Timotius ini menjadi gembala di Efesus dalam usia 15 tahun ya. Luar biasa itu. Jadi masih remaja tapi dipakai Tuhan ya. Sebenarnya di Alkitab kita itu banyak anak-anak remaja yang pakai Tuhan. Halo, yang remaja bangkit kalian. Daud dipakai Tuhan juga masih remaja. Mengalahkan beruang, mengalahkan singa waktu remaja. Ayub jadi pemenang seperti itu. Ayub dikatakan pada waktu aku remaja, aku bergaul karib dengan Allah di kemahku. Ayub ada ayatnya yang seperti itu. Waktu remaja nggak nunggu tua loh. Dipakai Tuhan. Ayo anak-anak remaja, Maikom, kamu dipakai Tuhan jadi generasi Yeremia. Kamu dipilih Tuhan, bangkit. Banyak contoh di Alkitab seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ya. Akhirnya muncullah message dari Rasul Paulus seperti ini ya. Karena Timotius kan waktu itu masih sangat muda. Jadi ada message seperti ini. Yuk baca sama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Amin ya. Jadi ini memang satu message yang Paulus berikan buat Timotius yang masih sangat muda itu, yang jadi gembala di Efesus. Tapi saya katakan itu juga penting message itu untuk kita ya. Supaya kita menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu karena apa? Karena dari kecil dididik ini loh. Dididik, dibacakan firman, diingatkan, dibacakan, diingatkan. Satu kali saya terus terang aja gak apa-apa ya cerita. Satu kali waktu saya sampaikan hal ini kepada anak saya bilang gini, bukankah Mark Zuckerberg dari umur sekian sampai 13 tahun saya juga dididik dalam Taurat Tuhan. Tapi sekarang kenapa dia skeptis ya? Ya itu pilihannya dia. Bukan karena Harvardnya juga bukan. Tapi walaupun saya pernah mendengar satu khotbah di Harvard itu juga harus diperangi peperangan rohani yang karena banyak sekali yang sekolah di sana, kuliah di sana, keluar jadi ateis gitu ya. Harus ada peperangan khusus seperti itu. Tapi enggak tahulah itu Tuhan yang tahu. Kita enggak ikut-ikutan menjudge itu. Tapi saya rasa itu 1 banding sekian. Firman Tuhan dengan jelas. Timotius itu dididik seperti itu. Sehingga halo anak muda, Timotius bisa menjaga hidupnya suci. Kalian di zaman ini juga tetap bisa menjaga hidupmu suci. Jangan bilang susah mami. Zaman kita enggak seperti zamannya mami dulu. Setiap season, setiap zaman ada pergumulannya sendiri. Zamannya Timotius ini juga ada pergumulannya sendiri. Zaman kami dulu juga ada pergumulannya sendiri. Betul Bung Iko waktu masih muda juga ada pergumulannya sendiri kan. Bukan semua oke saja juga. Kita masing-masing juga seperti itu. Satu kali karena anak saya sekolah di satu sekolahan Kristen yang dia temui kan yang oke-oke dengan kedisiplinan dari gurunya, kedisiplinan dari sekolah dan sebagainya. Jadi yang di sekolah yang dia lihat yang oke-oke. Satu kali pulang dari les dia ngomong begini, di tempat les ya, bukan di sekolah. Tadi waktu break sebentar, Mak, saya keluar makan, saya bawa bekal makan. Karena ngelewatin jam makan kan ya. Jadi ternyata teman-temanku itu di luar pada begini mah. Gitu. Seperti itu. Kalau di tempat les siapa yang mau mendisiplin? Kalau di sekolah ada. Tetap ada tantangannya. Zaman kami dulu masih remaja, anak muda, ada juga tantangannya. Semua ada, zamannya Timotius ada. Tapi dikatakan Timotius tetap bisa menjaga kesucian hidupnya. Berarti kita semua juga bisa kalau kita terus mencintai firman Tuhan. Betul? Halo anak remaja, anak muda, kamu bisa. Ya, Timotius bisa, kamu bisa. Halo bapak-bapak, semua juga bisa kok. Ya. Jangan khawatir, bisa gitu ya. Bukan untuk anak muda saja, kita semua di tengah-tengah zaman yang seperti ini tetap bisa berjaga-jaga. Hari-hari ini saya sedang mendampingi seorang wanita, ya seorang adik rohani saya yang suaminya sedang jatuh cinta dengan wanita lain. Jadi itu sangat merongrong hidupnya, membuat dia berat dalam kehidupan ini gitu ya. Seperti itu saya terus menguatkan, dan saya tetap bilang bisa kok. Ya. Bisa suamimu bertobat, bisa, saya bilang begitu. Suamimu bisa bertobat. Memang bisa Kak? Bisa, enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ayo kita lakukan bagian kita dan biar Tuhan yang bekerja ya. Kita sedang menunggu mujizat untuk itu ya. Hampir setiap hari yang telepon, yang WA seperti itu ya. Oke. Jadi jangan takut, firman Tuhan menjamin itu semua. Orang-orang pinter yang mengasihi Tuhan itu juga banyak. Orang-orang ilmuwan yang mengasihi Tuhan itu juga banyak. Ya memang Anda jangan lihat
yang itu ya, yang akhirnya skeptis dan sebagainya gitu ya. Tapi kita lihat orang-orang yang pinter tapi mengasihi Tuhan itu juga banyak. Kita lihat di sini deh ya. Siapa ini? Isaac Newton-nya. Ada Isaac di situ. Halo? Ada Isaac di situ. Sir Isaac Newton tentunya yang menemukan hukum gaya ya. Nah, ternyata Sir Isaac Newton ini sejak kecil setia saat teduh membaca Alkitab. Sampai yang di sini sampai hari ini tetap setia saat teduh. Puji Tuhan. Jangan bolong-bolong lagi ya. Ternyata dia setia saat teduh. Dan kemudian dia juga menemukan hukum gravitasi ya. Seperti itu, hukum gravitasi yang dia imajinasikan dan dia temukan melalui waktu dia di bawah pohon apel dan lihat apel itu jatuh gitu ya, seperti itu. Jadi banyak sekali orang-orang pinter yang tetap percaya kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, banyak. Ya. Oke. Oleh karena itu jadikan Alkitab itu penuntun hidup kita semua ya. Ayo kita baca Mazmur sekarang. Mazmur 19, 8 dan 9 ya. Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Luar biasa ya. Dari ayat ini kita lihat nih. Ternyata firman Tuhan itu punya peranan apa saja. Yang nomor 1 baca sama-sama. Apa? Menyegarkan jiwa. Kita ada adik rohani yang jadi psikiater di rumah sakit RSUD Balaraja Tangerang dan di Eka Hospital dia dinasnya di situ ya. Jadi dokter spesialis kejiwaan ya seperti itu. Dia bilang gini, Kak, tahu nggak masa-masa pandemi itu pasien tuh tambah banyak katanya gitu ya. Pasien tambah banyak, artinya banyak orang stres ya, banyak orang stres ya. Satu kali dia pernah kita undang juga di WBI untuk berbicara. Nanti next nggak apa-apa dijadwalkan lagi kalau dia bisa menyesuaikan waktunya dia. Karena dia dinas di 2 rumah sakit, masih pasien pribadinya juga banyak. Masih muda, belum merit. Nah, tapi Tuhan katakan firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Jiwa itu penting teman-teman. Jiwa itu penting. Kesehatan itu dimulai dari jiwa yang sehat. Kita nggak salah olahraga, makan makanan sehat dan sebagainya, harus. Tapi kalau jiwa kita nggak sehat, menyimpan dendam, kepahitan, nggak bisa mengampuni, stres gitu ya, ketakutan, khawatir berlebihan. Nah, itu membuat jiwa kita ini nggak sehat. Seorang dokter jantung mengatakan sebenarnya pasien jantungnya itu terbanyak bukan karena makanan, bukan karena nggak olahraga, karena jiwanya, karena stres. Ya. Seperti itu. Oleh karena itu Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang lengkap kalau bilang bukan hanya obat yang manjur. Firman Tuhan bilang begitu. Ada satu survei menurut surveinya Josh Barna mengatakan orang-orang yang teratur datang beribadah dan dibandingkan orang-orang yang enggak beribadah, orang-orang yang enggak memikirkan perkara rohani, yang enggak percaya firman Tuhan gitu ya. Itu ternyata tensinya yang kebanyakan yang normal tuh yang rajin mendengar firman Tuhan karena dia rajin ibadah.
Terbukti, jadi firman Tuhan menyegarkan jiwa, memberi pengharapan. Waktu kita sedih, waktu kita hopeless, kita butuh pertolongan Tuhan, kita datang ibadah, kita dengar firman Tuhan, kita dikuatkan, dipulihkan. Masalah sudah selesai belum? Belum, tapi hatinya dan sikap hati dan jiwanya ini sudah beda. Dia ada satu passion, aku bisa mengatasi bersama Tuhan Yesus. Aku pasti berkemenangan. Aku pasti ditolong Tuhan. Masalah belum selesai, tapi di sininya sudah berbeda karena firman Tuhan. Brother Maurice Cerullo mengatakan apa yang terjadi dalam dunia fisik dan dunia rohani itu paralel. Kalau yang roh ini sudah sampai di sini di jamaah Tuhan, yang ini nanti bakal mengikutin. Seperti itu. Oleh karena itu, orang bisa dipulihkan. Kemarin Pak Haryo cerita ke saya ada salah satu teman pelayanan yang sakit parah. Apa istilahnya sekarang GERD itu ya, GERD ya. Yang asam lambung yang naik itu. Dia bilang katanya kalau di scan tuh sudah putih semua, jadi sudah naik ke paru-paru dan sebagainya. Jangan bilang-bilang ya pendeta loh. Seperti itu. Waktu berdoa dan maksudnya dari pihak medis sudah bilang, maksudnya sudah ya sebenarnya dia dibilang kritis ya kritis gitu. Waktu dia berdoa, hamba Tuhan ini berdoa, dia mendengar satu suara yang bisa menyembuhkan dirimu sendiri dan aku yang akan menyertai. Dan dia baru aku begini karena stres, kepahitan, sakit hati, ya seperti itu. Dan dia ambil keputusan Tuhan, aku mengampuni. Ya. Saudara, dia merasa beberapa teman-teman tim pelayanannya mengkhianati dia, meninggalkan dia, itu membuat dia stres seperti itu. Dan akhirnya dia sakit. Mbak Tuhan juga bisa seperti itu loh ya, tapi jangan mau. Jangan mau gitu ya. Ditinggalkan rekanan bisnis, jangan stres. Mungkin Tuhan bawa season yang lain ini, gitu aja gitu ya, nggak usah stres. Pasti Tuhan akan tolong. Jadi dia ambil satu decision, aku harus mengampuni dan sembuh. Sekarang dipakai Tuhan lagi, luar biasa, sembuh ya. Jadi seperti itu mulai dari jiwa. Oleh karena itu, ayo kita cinta firman Tuhan ya. Terus yang kedua, ini berdasarkan Mazmur 18 tadi ya, 19 tadi ya teman-teman ya. Yang kedua apa? Memberikan hikmat. Ada banyak hal ya dalam hidup ini kita perlu ambil keputusan apa ya, mau bagaimana, sudah minta tuntunan Tuhan. Saya nggak ngajarin begini ya teman-teman, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berbicara, buka semaunya blek, nggak usah seperti itu, nanti Anda ketemu maka Yudas pun gantung diri, repot. Mending sudahlah ikutin gema, baca urut aja, nanti tiba-tiba ada rema-rema yang hidup menuntun hidup kita, betul? Betul? Ada rema itu yang tiba-tiba kok hidup banget nih ayat ya, memberkati kita gitu. Seperti itu. Terus kalau saudara begini, dalam nama Tuhan Yesus, buka plek, pas yang halaman kosong antara perjanjian lama perjanjian baru, wah Tuhan ternyata nggak berbicara gitu, repot nanti ya. Baca aja urut itu Alkitab. Alkitab tuh keren banget deh, dia hidup. Setiap gema, setiap hari, apa yang saya dapatkan dengan yang didapatkan Bung Iko, dengan yang didapatkan Ibu Fani, Pak Panca, teman-teman yang lain, itu kadang bisa beda-beda loh. Dan rasanya kok ini pas banget buat aku gitu ya. Kadang beda-beda, kadang sih ada sama juga ya, tapi kadang beda banget gitu loh. Yang didapatkan itu kerennya, makanya disebut
The Living Bible. Disebut Alkitab yang hidup itu seperti itu ya. Nah, jadi bisa memberikan hikmat, tuntunan ya. Kalau kita sedang bengong, mau apa ya ini, mau begini, udah. Nikmati saat teduhnya, baca sungguh-sungguh. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari teman kami dulu, dia salah satu worship leader di Betani Manyar ya. Saya sebutkan namanya nggak apa-apa karena kesaksian bagus. Namanya teman kami itu namanya Filipus ya. Namanya Filipus. Nah, ini Pak Filipus itu, kalau sekarang Pak ya, kita dulu ya jambal-jambalan manggilnya, masih anak muda sama-sama. Pak Filipus ini cerita, dulu keluarganya gak kenal Tuhan. Keluarganya gak kenal Tuhan sampai satu saat dia SD kelas berapa begitu percaya Tuhan Yesus. Ya, begitu percaya Tuhan Yesus, dia yang dulu bodoh dirubah sama Tuhan. Karena apa? Kata-kata guru sekolah minggunya, halo yang melayani anak-anak, kata-katamu itu didengar loh oleh adik-adikmu ya, yang melayani anak-anak, ayo semangat. Itu dia inget kakak sekolah minggunya bilang gini, Filipus, kamu setiap hari bacalah firman Tuhan, nanti kamu pasti jadi anak yang pinter. Tapi bukan hanya terus baca firman Tuhan juga, dia mulai rajin belajar tentunya. Dan dia tiba-tiba jadi anak yang pinter, bener. Aku tiba-tiba jadi juara kelas loh dulu, padahal aku bodoh banget gitu ya. Seperti itu. Nah itu salah satu kesaksiannya. Nanti banyak itu kesaksian yang seperti itu ya. Oke, yang ketiga berdasarkan Mazmur 19 tadi, yang ketiga apa ini? Menyukakan hati. Firman Tuhan itu menyukakan hati kita. Kalau kita sedih, kita bingung, cukup enggak ya? Untuk ini cukup enggak ya? Tapi kita tiba-tiba ketemu dengan ayat yang mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berarti kita dapat satu kekuatan. Oh, Allah akan mencukupkan. Allah akan menyediakan. Ya, menurut kekayaannya. Bukan menurut yang kita mau, menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Itu akan menyukakan hati kita ya. Akan menyukakan hati kita. Terus kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir berdasarkan tadi Mazmur 19, apa ini yang keempat? Membuat mata bercahaya ya. Membuat mata bercahaya. Ada satu statement katanya mata itu jendela hati. Apa yang terpancar dari mata kita? Itu dari hati ya. Kalau matanya hopeless, sedih gitu ya. Itu hatinya begitu gitu ya. Tapi kalau saya dibilang selalu matanya sayu gitu. Jadi kadang-kadang saya dulu agak protes gitu. Saya nggak merasa ngantuk, tapi ngantuk ya kamu ya, mesti bilang gitu ya. Enggak, siapa yang ngantuk sampai gitu. Karena matanya sayu katanya gitu ya. Seperti itu. Ya. Membuat mata bercahaya. Kalau hati kita sukacita, mata kita bercahaya. Orang-orang yang punya pengharapan, matanya bercahaya. Saya ingat ada seorang bos mengatakan begini, saya kalau setelah ada interview karyawan baru dari staf saya suruh ngadep saya, matanya bercahaya atau enggak? Kalau matanya udah kayak ogah-ogahan, saya nggak mau terima katanya gitu. Tapi kalau matanya bercahaya, itu saya senang sekali. Dia seperti menyambut sesuatu yang baru. Orangnya pasti optimis, pasti bisa satu tim dengan saya. Itu firman Tuhan bisa membuat mata kita bercahaya ya, bercahaya. Kayaknya itu ibu-ibu itu rejuve yang paling mujarab. Ya, rejuve yang paling mujarab kalau hati kita penuh sukacita karena firman Allah. Jadi jangan ragu-ragu. Saat ini apapun yang terjadi, jadikanlah firman Tuhan itu penuntun hidup kita. Alkitab itu penuntun hidup kita. Cintai Alkitab kita ya. Cintai, baca jangan dipakai alas tidur. Baca dengan sungguh-sungguh ya. Sehingga kita mengerti Tuhan berbicara apa hari-hari ini. Kalau ada orang bilang datang kepada saudara,
Tuhan berkata begini, Pak, tanyai aja, Pak, saat teduh nggak setiap hari? Gitu. Anda kalau nggak pernah saat teduh mendengar suara Tuhan dari mana dong gitu loh. Maksud saya begitu, ini akhir zaman teman-teman. Jadi banyak orang bilang saya mendengar suara Tuhan. Ini itu diuji. Kalau perlu testernya tadi, saat itu enggak tiap hari, baca firman enggak tiap hari. Kalau dia enggak pernah baca firman, enggak pernah saat teduh dan bilang mendengar suara Tuhan, ya suara yang mana lagi? Suara Tuhan di sini, makanya ujiannya di sini. Ya, ujiannya di firman Tuhan. Siapa yang mencintai firman Tuhan? Lambaikan tangannya dan mau menjadikan firman Tuhan penuntun hidup kita. Setiap ambil keputusan apapun, libatkan Tuhan. Jangan dengan what I see, what you see, nanti seperti Lot. Ya, tapi berdasarkan apa yang Tuhan pimpin. Oke, yuk kita naikkan satu pujian. Nanti kita akan persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus ya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman bangkit berdiri semua. Kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi firman-Nya. Oh ya, ada satu ayat mengatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi ada satu kesatuan di dalam firman dan diri Yesus. Kalau Anda mengasihi firman-Nya, Anda mengasihi Tuhan Yesus. Kalau Anda mengasihi Tuhan Yesus, juga mengasihi firman-Nya. Mengasihi firman-Nya itu termasuk melakukannya dengan taat. Ulangan 28 mengatakan, jika engkau mendengar perintahku dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang padamu. Dicintai, dilakukan. Oke ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dari awal aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari awal aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Katakan menyenangkan, menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tenang sejenak, saat teduh sejenak di hadapannya. Coba renungkan firman Tuhan. Sudahkah kita selama ini full bergantung pada tuntunan firman Tuhan? Ya, yang tahu memang masing-masing kita dan Tuhan. Kalau belum, bikin satu komitmen yang baru di hadapan Tuhan ya. Rekomitmen lagi, Tuhan, aku mau menjadikan Alkitab ini penuntun hidupku sepenuhnya. Yang benar-benar rindu seperti itu, boleh buka kedua tangan di hadapan kita, Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan sangat mengasihi kita. Di tengah dunia yang semakin gelap ini, semakin jahat ini, Tuhan gak membiarkan kita sendiri. Dia mau menuntun hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Ayo katakan, Tuhan, aku mau menjadikan firman-Mu itu penuntun hidupku hari-hari ini dan selamanya, Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, banyak news-news yang menakutkan kami baca, kami dengar. Tapi firman-Mu kami tahu gak pernah berubah. Firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu itu menyegarkan jiwa, firman-Mu itu memberi semangat, Tuhan. Firman-Mu memberi kami hikmat, firman-Mu itu Tuhan menolong kami, firman-Mu itu hidup, bahkan firman-Mu membuat mata kami bercahaya, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih, teguhkan hati kami tetap sukacita di dalam Engkau. Karena kami memiliki kekayaan rohani yang luar biasa, yaitu firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami. Terima kasih, sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk perjamuan kudus Tuhan. Engkau yang tolong kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, silakan Pak Haryo. Silakan Pak Robi maju ke depan untuk kita perjamuan kudus pada pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh menerima firman-Mu, dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Terpujilah akan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan dibagi. Kita akan memuji Tuhan bukan dengan barang yang fana. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Ya Tuhan,
seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu Saudara, sejenak kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan perjamuan kudus ini. Ada ayat yang di hosti ini boleh dibaca Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan tadi berkata, jadikan firman itu pedoman dalam hidup kita. Apa yang kita baca pada pagi hari ini tentu tidak secara kebetulan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dikatakan di dalam ayat 26 di 1 Korintus 11, sebab setiap kali kamu makan roti dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, saat kita mengangkat roti dan meminum dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan. Artinya kita memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Dan dikatakan sampai Ia datang. Artinya Dia akan menjemput kita. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Oh rabasyakara labara. Demikian juga Ia mengambil roti dan Ia mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, Bapak Ibu Saudara. Kita menghormati pengorbanannya, darahnya yang tercurah di kayu salib. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, mari kita minum dengan iman. Haleluya. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Oh Rabasyah, sambil menyembah Dia, mengucap syukur. Dengan muatan iman bahwa Dia hadir menyertai Immanuel. Allah beserta dengan kita. Oh Rabasyah, kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kita. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, mencukupkan dalam segala perkara. Kiralamaya sikaralamalamu. Oh, urapi kami semua. Urapi. Ya oh Tuhan, alirkan kuasa-Mu Roh Kudus, penuhi kami semua, berikan kekuatan baru, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah ditegakkan kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, oleh kuasa darah Yesus kami disucikan, kami diampuni dosa-dosa. Dan di dalam grafirat Allah ini, di dalam perjamuan kudus ini, oh sesuatu bisa terjadi karena Engkau hadir ya Tuhan.
Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan ya Tuhan. Kuasa Allah bekerja, bahkan Engkau datang untuk memberi kami hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami, apapun yang menjadi persembahan kami, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, persembahan khusus, persembahan untuk misi, persembahan untuk ulang tahun gereja. Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah. Firman-Mu berkata, apa yang kami tabur akan kami tuai ya Tuhan. Dan itu biarlah terjadi dalam hidup kami masing-masing. Oh terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian kecaplah dan lihatlah. Mari kita menabur, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ada pengumuman dari MyCom, sebentar nanti jam 1 ada ibadah MyCom. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak remaja, youth, dianjurkan, dihimbau untuk mereka datang dalam ibadah MyCom setiap minggu pertama, Bapak Ibu Saudara ya, pukul 1 siang. Ada flyernya, bisa diberikan, bisa disampaikan kepada mereka. Where I was hurting, now I'm rejoicing, and in your love I found, and I have joy. Whoa, come on! You took away my pain, you turned my mourning into dancing, and I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, hey! Let the celebration ibadah di gereja kita, Bapak Ibu Saudara, setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ada doa pagi, Bapak Ibu Saudara ya. Di linknya Bapak Ibu Saudara harus punya nomor HP saya, gitu ya. Lihat di status saya, pasti ada ya. Selasa, Kamis, Sabtu ya. HP saya sudah tahu nomornya, Bapak Ibu Saudara? 0813 87 87 0646. Nomor rekening enggak usah. Nah, haleluya. Itu ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, setiap hari Rabu ada dorama, doa Rabu malam. Untuk Rabu ini, Bapak Ibu Saudara ya, di cancel 1 kali karena ada rapat pengurus gereja. Siapa pengurus gereja? Yaitu ketua bidang dan gembala kul ya, Bapak Ibu Saudara ya, ada rapat ketua bidang dan gembala kul di gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa juga ya. Lalu next ada Azusa Prayer Tower setiap hari Jumat saudara pukul 5 sore jam 5 sampai jam 6 ada paskotnya di situ. Ini kita berdoa seluruh dunia, bergabung dengan para pendoa. Biasanya setelah kami itu ada dari Perth, Australia, Bapak Saudara ya. Yaitu Victory Life Center namanya saudara, sampai hafal saudara. Dulu setelah kita ada yang dari Hong Kong, setelah kita ada yang dari Korea.
dan lain sebagainya. Next. Nah, ulang tahun gereja kita Bapak Ibu Saudara tanggal 16 Oktober hari Minggu hanya satu kali ibadah gabungan jam 9 pagi. Ya, Bapak Ibu Saudara dilayani oleh Pastor Timotius Hardono. Silakan Bapak Ibu Saudara hadir di sini. Lalu Bapak Ibu Saudara bagi yang ingin berkontribusi ya untuk mendanai juga ulang tahun gereja bisa berhubungan dengan Ibu Fani. Ada mau langsung ditransfer rekeningnya Ibu Fani juga boleh, ke gereja juga boleh. Dengan memberitahu bahwa ini untuk ulang tahun gereja. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan salam kiri kanan. Baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi ku mau selalu bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Oh terima kasih ya Tuhan, selalu bersyukur. Yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini kemuliaan hadirat-Mu memenuhi kami semua. Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu, rekan-rekan sepelayanan, teman-teman sekerja Allah yang sudah hadir pada siang hari ini. Tuhan Engkau memberkati, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh saudara kami, mama kami, saudara-saudara kami yang sakit di rumah juga Engkau menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Patia Sina. Tuhan Engkau menjamah dia Tuhan, memberkati dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau memberkati minyak yang terbaik, Engkau memberkati kami semua dengan roti yang terbaik, gandum yang terbaik, bahkan anggur yang terbaik turun atas kami. Berkati kami dengan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Oh kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan curahkan atas kami seminggu ke depan, bahkan untuk hari-hari yang akan datang. Kekuatan Allah ada pada kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu dicurahkan berlimpah-limpah atas kami. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Saksi-saksi-Mu yang boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah pulang. Kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah-Mu. Tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Meluputkan engkau daripada malapetaka. Dan kesakitan tidak menimpa engkau. Turunlah berkat, anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh di persekutuan urapan. Sukacita oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita. Sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Yang percaya diberkati berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala